konstruksi, baik di dalam dunia perencanaan maupun di dalam pengawasan. Sehingga di samping sebagai dosen, beliau juga sebagai tim ahli di manajemen rekayasa konstruksi. Meskipun tidak mengajar di manajemen rekayasa konstruksi, tetapi beliau berkecimpung di dunia konstruksi di dalam manajemen konstruksi, di pelaksanaan proyek. Sehingga informasi yang akan disampaikan oleh Pak Wiryawan semoga nanti bisa berguna bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya yang mengambil kerja praktek ini. Untuk itu maka kami persilakan Pak Wiryawan untuk menyampaikan materinya, waktu kurang lebih 1 jam, sehingga habis itu kita lakukan tanya jawab. Untuk itu kami persilakan Pak Wir. Ya, terima kasih Pak Sis. Ini saya siapkan materinya dulu. Ya, sebentar. Kerja praktek alternatif. Kok jadi lupa foldernya? Sebentar. Nah, saya dari PowerPoint aja. Baik, sebelumnya selamat siang rekan-rekan mahasiswa pengambil mata kuliah KP alternatif ya. Oke. Nah ini. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan metode pengecoran yang biasa dilakukan di lapangan. Tadi sudah pengantar dari Pak Sis sampaikan, tapi ya terlalu berlebihan ya. Saya tidak jam terbangnya tidak sebanyak seperti yang disampaikan Pak Sis ya. Oke, jadi metode pengecoran ini sebentar. Slideshow. Ini saya sampaikan terutama berkaitan dengan pembangunan gedung ya. Pembangunan gedung dan khususnya gedung bertingkat ya. Karena apa? Gedung bertingkat itu kan mempunyai sifat khusus, yaitu terutama karena pengangkutan vertikalnya itu ya. Jadi ngecor di lantai 5, ngecor di lantai 7, lantai 10 gitu kan menjadi masalah sendiri ya. Jadi mungkin yang tinjauan saya ini lebih ke metode pengecoran untuk gedung bertingkat itu. Mungkin lebih ke sana ya. Baik, kita mulai. Nah, untuk pekerjaan cor beton sendiri, kita kan mengenal pembuatannya. Itu ada secara garis besar ada 2 cara. Pertama yang disebut site make ya, yaitu campuran beton yang dilakukan di lapangan. Artinya dikerjakan di lapangan, dituang di situ ya. Ini karena segala sesuatunya dilakukan di lokasi pekerjaan, tentu tidak membutuhkan transportasi yang mahal ya. Paling hanya kereta dorong itu ya, dituang kereta dorong langsung dibawa ke lokasi pengecorannya. Nah, metode pencampuran yang kedua itu yang kita kenal dengan ready mix ya. Ini dan sekarang populer ya, orang udah nggak mau susah-susah membuat beton sendiri, nyampur sendiri, ngaduk sendiri, tapi lebih praktis beli. Dan mutunya tinggal kita minta saja, kita bisa mensyaratkan. Saya beli beton dengan mutu FC aksen 25 MPa, atau saya beli beton dengan mutu FC aksen 30 MPa dan seterusnya. Jadi bisa by request ya. Kita meminta. Kalau nyampur sendiri sudah kita susah payah nimbang materialnya, nimbang pasir, kerikil, air, campur. Meskipun kita sudah membuat make design, ya, kadang jadinya itu juga bisa berfluktuatif ya. Kalau pas cuacanya panas, dia akan mereduksi air yang kita pakai, ya kan.
Kalau cuacanya habis hujan gitu, kita membuat campuran beton ya pasir kerikil kita kehujanan. Jadi mungkin tidak bisa SSD dan seterusnya. Kendalanya banyak. Tapi kalau kita beli beton yang siap pakai, ready mix, di pabriknya sana, di batching plant-nya sana semua kan sudah pasir ada tandonnya sendiri, kerikil ada, semen ada sendiri gitu ya. Dan itu terlindung dalam satu bangunan sehingga dia untuk setiap saat bisa melayani pembelian beton jadi itu. Nah ini contoh situasi di batching plant sebuah pabrik atau penyuplai beton ready mix ya. Jadi dia ada yang kayak silinder ini adalah untuk nyimpan materialnya itu ya, kemudian masuk ke dalam mesin pencampuran, semua kok terkendali secara komputerisasi ya. Ini ada ban berjalan untuk mengalirkan material itu. Nah, hasil campurannya nanti langsung dituang ke truk mixer ini ya. Ini di kanan ini truk pengirim material ya. Masuk ke sini. Jadi ini semua sudah otomatis. Oleh karena itu, kelebihan dari batching plant yang memproduksi ready mix ini kan dia sebenarnya bisa membuat mutu beton bervariasi. Bahkan ya karena mainan dia sehari-hari adalah membuat mix design itu, sama-sama membuat beton dengan mutu 25 MPa saja, kandungan semennya bisa dibeda-bedakan. Ya, padahal kita tahu kan dari komponen beton itu kan yang paling mahal kan semen ya. Pasir, kerikil, air, semen. Beton kan campurannya itu. Material yang paling mahal kan semennya itu. Dia bisa desain beton dengan FC aksen 25 MPa dengan semen per kubiknya 200 kilo. Bisa. Atau dengan mutu yang sama per kubiknya semennya 180 kilo. Atau dengan mutu yang sama per kubiknya 160 kilo. Bagi kita yang terbiasa di akademis belajar mix design itu kan sudah tertentu Pak ukuran semennya. Iya. Kalau kita secara teoritis memang iya. Kita hitung berdasarkan sifat-sifat pasir kerikil yang ada, kita bisa menentukan dengan pendekatan apakah menggunakan SNI ya cara perhitungannya nanti akan diperoleh komposisi semen, pasir, air, kerikil ya. Dan itu sudah hasil hitungan ya. Nah, pertanyaannya kok mereka bisa merubah-rubah itu semennya tapi dengan mutu yang tetap. Sementara kita kalau menghitung ya sudah dengan mutu segitu campurannya mesti kan segitu gitu ya. Nah, itu kalau Anda prakteknya itu tidak alternatif, katakanlah Anda kerja praktek di batching plant sana akan melihat kenyataan itu. Jadi antara teori dan praktek bisa jadi ada kesenjangan seperti itu. Ya, mengapa ya? Karena mereka memang sehari-hari menekuni mix design itu. Ya, jadi kan selain faktor campuran tadi material kan juga faktor air semen itu kan sangat menentukan ya. Anda tahu hubungan air semen dengan kuat tekan kan semakin rendah air semennya, faktor air semennya, water cement ratio, maka semakin tinggi kuat tekannya. Nah tadi kan yang saya sebut kan jumlah semennya yang berubah-ubah, makanya airnya yang akan dimainkan ya di situ sehingga masih masuk logika, masih masuk akal ya. Cuma ya kalau tidak setiap hari bermain-main di mix design ya saya kira tidak gampang gitu. Tapi kan dia bermain itu kan ada motivasinya ya. Tentu semakin banyak kandungan semen ya harganya makin mahal. Karena komposisi beton itu yang termahal memang di semen. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau sudah terjadi campuran beton. Kalau kita
melihat orang ngecor gitu, buat bangunan 1 lantai atau 2 lantai itu, ya mungkin situasinya seperti pada gambar ini. Mohon maaf, tampilan saya bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa, terima kasih. Oke. Hanya ngecek aja, nanti jangan-jangan saya udah cerita ternyata nggak dilihat. Ini ya secara tradisional orang kan bawa ember, berantai gitu ya, dicor ke atas. Mungkin ini masih dilakukan juga untuk bangunan 1 lantai atau 2 lantai sekarang ya. Karena apa? Biayanya murah, hanya bayar tenaga ini aja. Itu. Ya. Ini yang konvensional. Tapi kalau kita bangun mulai 3 lantai, 4 lantai, apa ya mau buat tangga yang tinggi gitu ya. Belum lagi tenaga yang harus direkrut. Apalagi kalau Anda membuat bangunan 10 lantai. Itu kan ya semakin repot. Baru diangkut ke atas gitu, embernya stok beton yang dicampur sudah habis ya, nyampur lagi, tukangnya nunggu lagi, ya itu kan pasti nggak efektif lama. Nah, maka sekarang di dalam metode pengecoran itu pada dasarnya yang lazim digunakan itu ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan pompa beton, concrete pump. Sering di lapangan orang hanya menyingkat CP gitu ya. Yang kedua adalah menggunakan tower crane atau TC. Ya. Pompa beton itu ada 2 tipe juga. Yang mobile itu artinya pompanya itu ada jadi satu dengan truk gitu. Dia bisa dibawa kemana-mana, tergantung yang mau nyewa. Atau yang statis. Kalau yang statis itu ya dia hanya berfungsi sebagai pompa beton. Mau pindah-pindah diangkut truk, nanti diturunkan. Pindah lagi diangkut truk, turunkan. Ini yang di lapangan orang menyebut sebagai pompa kodok gitu ya. Ya kalau dia ditaruh itu seperti kodok duduk gitu ya. Jadi karena di tempat, tidak mobile, tidak pindah-pindah. Jadi sering di lapangan gunakan pompa kodok gitu ya, maksudnya pompa statis itu. Pompa beton yang ditaruh di tempat, dia tinggal kalau diberi campuran betonnya akan dipompa menuju ke lokasi cornya ya, digunakan pipa sambungan atau boom istilahnya. Oke. Nah, baik menggunakan pompa yang statis yang di tempat itu maupun yang mobile, prinsipnya sama ya. Metode ini pada dasarnya dilakukan dengan menuangkan campuran beton ke pompa yang telah disediakan tadi. Kemudian selanjutnya beton akan dipompa, disalurkan ke lokasi cor. Oke. Metode ini relatif cepat pelaksanaannya. Ya karena di dalam mengirimkan campuran beton ke lokasi cornya, misalnya kita mau ngecor kolom tertentu atau balok tertentu, tinggal diarahkan pipa penyalurnya itu atau boomnya itu, maka pompanya akan bekerja dengan mesin ya, jadi pendorong, sehingga ini relatif cepat. Ya. Sebagai gambaran ini dari pengamatan saya, untuk menghabiskan beton 1 truk mixer itu isinya antara 5 sampai 7 kubik. Truk mixer kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Itu kalau yang besar itu sekitar 7 kubik, kalau yang agak kecil itu 5 kubik. Ya anggap aja yang besar lah 7 kubik. Itu saya pernah gunakan waktu untuk memantau itu hanya diperlukan waktu kurang lebih 15 menit untuk 1 truk mixer. Masuk cepat ya ini. Nah, kalau dibandingkan dengan TC itu kalau nah ini TC ini ya, TC dia ada bracketnya, bawahnya ini di cantolannya ada bracket. Bracketnya itu kapasitasnya antara 0,7 sampai 1,5 kubik. Nah, anggap aja 1,5 kubik ya. Dia ngambil jadi
kerennya ini, kaitnya ini diturunkan, ambil bracket, diisi campuran beton, diangkat, kemudian dia manuver sampai ke lokasi yang mau dituju, kolom atau balok atau plat gitu ya. Kemudian diturunkan, dituangkan bracketnya. Itu satu kali manuver itu membutuhkan waktu sekitar ya 10 sampai 12 menit. Jadi mulai dari ngambil campuran beton, angkat, melakukan swing, muter itu kerennya, turunkan lagi di lokasi, bracketnya dibuka atau dituangkan. Itu sekitar 12 menit. 12 ya, sekitar 12. Jadi Anda bayangkan untuk pakai pompa itu sudah kurang sedikit dia sudah menghabiskan beton satu truk mixer, ini hanya baru satu pola gerakan ya, satu swing, satu siklus ya. Nah, untuk menghabiskan 7 kubik tadi kira-kira kan butuh 5 siklus ya, 5-6 siklus. Artinya waktunya jauh lebih lama. Jadi untuk satu truk mixer itu kurang lebih ya 5 kali 15 ya sekitar 1 jam itu. Kalau 4 siklus saja sudah 1 jam ya. Kali 12 menit 50 menit. Ya berarti 5 siklus ya, 1 jam, sekitar 1 jam. Ini juga sesuai catatan memang sekitar begitu. Nah, jadi sebagai gambaran untuk satu truk, nanti kita kan kalau membandingkannya kan mestinya harus sama ya, sama-sama menghabiskan satu truk mixer. Kalau pakai pompa itu hanya sekitar 15 menit, kalau pakai TC itu sekitar 1 jam. Berarti hampir 4 kali lipat kecepatannya ya, waktunya. Tapi tentu kita tidak hanya mempertimbangkan waktu saja nanti dalam pelaksanaan. Nah, kendala penggunaan pompa beton itu yang pertama adalah keterbatasan jangkauan pipa salurannya ya. Jadi ya kalau hanya menggunakan pipa yang terpasang itu mungkin hanya hanya sepanjang satu pipa ya, antara sekitar 6-7 meter ya. Kemudian kalau itu masih bisa disambung lagi ya dengan pipa sambungan ya. 1 atau 2 pipa lagi masih bisa ya. Nah, kalau kita harus ngecor pada arah vertikal, misalnya untuk bangunan gedung bertingkat, berarti kan kalau secara horizontal aja selama disambung-sambung pipanya bisa, nggak masalah. Karena tidak butuh tekanan besar. Tapi kalau arah vertikal, berarti kan pompa itu paling tidak harus melawan berat sendiri beton itu yang ada di dalam pipa, dorongannya. Berarti butuh tenaga ekstra. Arah vertikal. Belum butuh tenaga untuk bisa menuangkan, itu kan ada tambahan tekanan lagi. Nah, namun saat ini itu sudah ada pompa-pompa beton yang pipa boomnya itu panjang ya, disebut long boom. Yang long boom itu bisa digunakan secara vertikal itu untuk ngecor lantai 4 ya, sekitar 4-5. Itu masih bisa menjangkau. Kemudian masih bisa diperpanjang lagi yang disebut super long boom ya. Super long boom itu pipanya masih lebih panjang lagi, yaitu bisa untuk ngecor kalau secara vertikal gedung lantai 10 itu masih terjangkau. 10-12 masih terjangkau. Ya. Nah, sebagai gambaran ini ya. Jadi ini dari truk mixer beton dituang ke truk pompa. Jadi ini yang pompa beton yang mobile ya. Jadi dia terpasang satu dengan truknya, truk pompa beton dituangkan di situ, dipompa, kemudian dia dipompa ke lewat pipa tadi yang long boom tadi ini ya. Ini kalau setinggi sini, ini seperti pemadam kebakaran, pipanya bisa ditekuk-tekuk itu, tekuk-tekuk kemudian diurai jadi tinggi, dia salurkan.
Nih, kira-kira gambarannya kan seperti ini ya. Ini tinggal gedungnya lantai 4, 5, 6, dan seterusnya. Kalau ngecor ke arah vertikal, kalau ke arah horizontal tidak terlalu masalah ya, selama pipanya itu bisa disambung-sambung nggak masalah ya. Tapi yang arah vertikal ini, yang pertama memang keterbatasan pipanya, long boom-nya itu. Kemudian yang kedua, dorongannya harus lebih kuat karena mendorong ke arah vertikal, melawan berat sendiri beton itu. Oke. Ya, sekarang sudah ada tipe long boom, super long boom. Kemudian penggunaan pompa beton akan menyebabkan tekanan aliran campuran beton sangat kuat. Jadi tadi, pertama campuran beton itu didorong oleh kekuatan pompa. Dia tidak hanya mengalir saja ya, sesuai gravitasi. Kalau kita ngecor nuang ke bawah itu kan beton akan turun karena gravitasi. Tapi kalau ini ke vertikal berarti dia akan akibat dorongan pompa. Berarti dia bisa mengalir karena didorong. Kemudian betonnya sendiri kan punya berat. Ya, berat jenisnya kan sekitar 2,4 ton per kubik ya. Nah, itu kalau didorong pada saat dia keluar, dia kan punya massa kali gravitasi jadi gaya. Jadi tambah tekanannya. Oleh karena itu, beton yang keluar dari pipa penyaluran pompa, dari pompa itu pasti tekanannya akan sangat besar. Di samping karena tekanan pompa, juga tekanan akibat berat betonnya sendiri, berat campuran betonnya ini. Sehingga penggunaan konkrit pump atau pompa beton ini akan lebih cocok kalau Anda gunakan untuk ngecor yang horizontal, apa elemen-elemen yang seperti plat, balok. Karena apa? Begitu keluar, tekanan itu akan tereduksi ya. Langsung betonnya keluar kan tekanannya akan berkurang. Dia akan melebar, mengalir. Misalnya ngecor plat misalnya, betonnya campuran beton keluar, dia akan mengalir memenuhi area plat itu. Balok juga begitu, dia akan mengalir memenuhi casting balok. Ya. Sehingga itu tidak terlalu masalah. Tetapi kalau untuk elemen-elemen yang vertikal seperti kolom, nah karena tekanannya besar, itu harus diantisipasi begestingnya. Harus betul-betul kuat. Jadi Anda bayangkan sebuah begesting diisi suatu media, suatu campuran beton yang dengan tekanan dan dengan berat sendiri ya. Jadi di samping ada tekanan akibat didorong pompa, juga ditambah berat sendiri beton itu, menekan ke segala arah. Jadi kalau begestingnya nggak kuat, dia akan rusak. Kalau nggak kuat ya bisa pecah ya, betonnya apa, begestingnya itu kebuka gitu. Kalau ikatannya nggak terlalu kuat bisa pecah, atau paling tidak bisa menggembung, membengkak gitu ya. Membengkak berarti nanti kolom yang kita cetak bisa jadi gemuk tapi tidak merata ya, hanya di bagian tertentu aja dia akan menggembung. Nah itu kan jelek. Berarti kita nanti harus repair lagi kolomnya. Setelah dibuka castingnya, lo kok jadinya seperti itu. Ya harus repair. Yang gembung itu harus dipangkas ya, dipresisikan lagi kolomnya menjadi bentuk persegi panjang gitu ya. Atau kalau kolom bulat lebih sulit lagi ya. Tuh. Kemudian kalau untuk ngecor, sini yang sering kejadian tuh kalau ngecor kolom, ngecor dinding geser. Dinding geser kan juga elemen vertikal, di mana arah tebalnya itu kan tipis dibanding kolom, sehingga kalau ada tekanan ke arah samping, maka begestingnya rawan untuk jebol. Ya, sehingga kalau memang mendesain mau melakukan pengecoran dinding geser, begestingnya harus kuat dengan cara begesting yang arah samping-samping, arah vertikal itu tidak perlu diberi semacam ikatan yang tembus ke betonnya itu. Jadi biasanya diberi kawat gitu yang dikunci di begesting tepi-tepinya itu supaya dia nggak bisa ngembung ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan kalau kita menggunakan
concrete pump, maka karena tekanan yang sangat besar tadi, untuk elemen-elemen yang vertikal seperti kolom dan dinding geser, shear wall, itu rawan untuk jebol bekastingnya. Sehingga jarang digunakan untuk itu. Biasanya digunakan untuk ngecor balok dan plat. Ya. Sementara untuk kolom dan dinding geser digunakan tower crane. Ya, dia lebih smooth lah. Dari bracket diisi campuran beton, diarahkan ke bekasting kolom, dibuka ya. Dia akan turun. Apalagi dia menggunakan pipa tremi. Bentar. Nanti saya tunjukkan. Oke. Sekarang yang menggunakan ini dulu, concrete pump dulu ya. Jadi ilustrasinya ini dari truk miser turun ke truk pompa, dipompa naik, corkan di lokasi yang akan kita cor di lantai berapa misalnya untuk gedungnya. Oke, penggunaan pompa beton menyebabkan tekanannya campuran beton sangat kuat sehingga ini kalau digunakan ngecor elemen yang vertikal seperti kolom dan dinding shear wall itu akan rawan bekastingnya. Jadi itu harus diantisipasi. Harus dibuat bekasting yang betul-betul kuat ya. Kalau kita menggunakan pompa beton ya. Kemudian kendala lain yang harus diperhatikan karena kalau kita ngecor menggunakan pompa beton ya, tadi kan mengalami perjalanan cukup panjang misalnya ini ya. Ini panjang pipanya aja kan bisa belasan meter loh ini. Bisa 2-3 pipa ya, bisa 20 meter. Cukup panjang. Kemudian perjalanan ini kan butuh waktu ya, didorong oleh pompa, cukup waktu sehingga campuran beton yang keluar di ujung boom ini, di ujung pipanya ini, seringkali itu sudah mengental betonnya. Ya memang kalau kita kembali ke teori tadi, kalau faktor air semennya itu rendah, mutu betonnya makin tinggi gitu ya. Jadi kalau betonnya kental, wah itu nanti kan menghasilkan mutu beton yang tinggi gitu ya. Ya bisa jadi begitu, tetapi faktor air semen yang rendah atau slam yang kental, slam yang rendah, itu kan berarti betonnya kental. Kalau kental apa? Workability-nya yang jelek, sifat pengerjaannya. Maka kita akan susah mengerjakan beton yang kental itu. Tukang-tukang itu mesti akan mengeluh sambat karena dia harus meratakan misalnya campuran beton ini dituang, kita ngecor plat misalnya. Mereka harus meratakan campuran beton itu ke seluruh permukaan plat. Ya kan, dengan cangkul itu dia tarik, itu diratakan. Itu akan berat karena campurannya kental. Ya, mereka terus ya mengeluh kalau nggak ketahuan kita dia curi-curi tambah air gitu. Dicuri-curi tambah air betonnya. Nah, Anda tahu resikonya kan kalau beton ditambah air berarti faktor air semennya akan meningkat. Mutunya akan turun. Satu, yang kedua, kalau airnya itu pengerasannya itu terjadi seketika, maka air yang keluar dari beton itu akan cepat, misalnya pas di bangunan terbuka yang kena sinar matahari seperti itu, akan menyebabkan keropos karena kandungan air yang ada di dalam beton akan menguap dan dia akan cari jalan keluar untuk keluar dari campuran beton itu dalam proses pengerasan. Nah, jalan yang ditinggalkan oleh uap air itu jadinya adalah keropos gitu ya. Jadi dilematis. Oleh karena itu Anda harus antisipasi. Oh, kalau saya harus ngetor lantai 10 misalnya dengan concrete pump, nanti di ujung atas beton itu akan mengental ya. Karena harus menempuh perjalanan ini. Oleh karena itu harus diantisipasi. Bagaimana supaya tidak mengental, tetapi jangan ditambah air. Karena kalau ditambah air, betonnya mutunya turun tadi ya, faktor air semennya tambah. Ya, di lapangan biasanya itu
minta izin ke pengawas gitu ya. Boleh nggak kalau kita tambah dengan bahan adiktif atau bahan tambah. Ya. Jadi minta izin kalau boleh maka biasanya ditambah dengan bahan tambah yang sifatnya mengurangi air, water reducer ya. Seperti apa? Mungkin silicavium atau super plasticizer itu ya. Itu kan bahan-bahan itu ditambahkan tanpa harus menambah air, campuran beton itu akan menjadi lebih encer ya. Jadi dia sifatnya water reducer, tidak mengurangi air lah sifatnya. Tidak harus menambah air, tetapi dengan ditambah bahan additive tadi, super plasticizer misalnya, maka campuran beton akan menjadi sedikit lebih encer. Nah itu kan bahan-bahan apa ya, produksi modern yang dikembangkan sekarang ya. Jadi ya kalau pakai itu mungkin akan menjadi solusinya ya, supaya setelah melewati pipa ini keluar di ujung pipa tidak terlalu kental. Nah ini adalah contoh foto pengecoran lantai 4 ya, ini nggak salah ya, bangunan 5 lantai ini ngecor lantai 4 dengan menggunakan pipa konkrit pump ya. Ini sangat efisien sekali ya. Jadi truk mixer datang, tuangkan ke truk pompa, langsung dikirim ke atas, dicorkan plat. Dalam satu truk mixer tadi 15 menit sudah tertuang semua, cepat ya. Tuh. Ini kelebihan dari konkrit pump. Ya, jadi dia bisa menjangkau langsung. Ini belum pakai yang super long boom. Super long boom dia bisa lantai 10, 11 itu ya. Nah, ini panjangnya bisa seperti ini. Ya. Ini kalau kebetulan di foto ini dia tidak digunakan untuk ke arah vertikal, artinya bangunan lantai 10 atau 11 gitu ngecarnya. Tapi ini karena lahannya yang luas. Jadi dengan pipa yang panjang ini dia bisa menjangkau di, meskipun arah horizontal, ini bisa menjangkau area yang luas. Ini yang super long boom nih, kalau ini lihat tekuan pipanya cukup banyak. Kemudian, nah ini contoh, ini ada plat-plat. Ini luas, tidak vertikal bangunannya, tetapi ke arah luas ini juga bisa. Dia bisa menjangkau area sini, bisa menjangkau area yang sebelah kanan, ujung kanan, sebelah jauh, ya. Apalagi area horizontal ya lebih mudah. Area yang vertikal aja dengan menyambung-nyambung pipanya ini bisa ya. Oke. Nah ini dinding penahan tanah sebenarnya ini di pinggir-pinggir ini yang masih ditahan strut. Ini kejadian di proyek ya, ini menggunakan konkrit pump ini. Wah nggak gitu kelihatan ya. Ini pada waktu ngecor dinding penahan ini juga ada yang jebol ya. Kalau ini kebetulan dia ngecor pelcap ya. Pelcap di bagian bawah ini. Jadi ini pondasinya adalah mat footing, tetapi dia ada pertebalan di daerah kolomnya. Ada drop panelnya istilah. Jadi pada bagian-bagian tertentu ini digali lebih dalam. Karena ini muka air tanahnya tinggi, maka dia menjadi kolam-kolam ini ya. Nah ini untuk ngecor pelcapnya itu atau area drop panel tadi dengan kecepatan pompa ini, maka ini kan sebetulnya kejar-kejaran dengan air. Karena airnya itu mengalir cukup deras di tanah, maka betonnya harusnya lebih cepat lagi supaya jangan keburu menjadi kolam seperti ini. Ya, kalau bisa seperti itu ya. Oke, baik, yang kedua kita dengan metode cor dengan tower crane ya. Dalam metode ini pengecoran dilakukan dengan menuangkan campuran beton ke bucket. Bucket itu keranjang ya, tempat
yang digantungkan ke kren tadi. Ya. Yang selanjutnya beton akan dituangkan ke lokasi tor. Nah ini metode ini relatif lambat pelaksanaannya. Untuk menyalurkan beton sebanyak 1 truk mixer memerlukan waktu kurang lebih 45 sampai 60 ya, kira-kira 1 jam. Ya. Jadi tadi kalau dengan konkret tadi 15 menit sudah selesai 1 truk, ini 1 truk butuh waktu 1 jam. 4 kali lebih lama ya. Tapi kelebihan penggunaan tower crane adalah jangkauannya luas. Jadi dia bisa, crane-nya itu kan punya lengan ya, bisa melakukan swing per putaran, kemudian ini swingnya per putaran ini sekitar 80 meter lengannya ini. Kemudian crane-nya itu yang dikaitnya ini, bracket-nya sendiri bisa bergerak arah sepanjang lengannya itu ya. Jadi bisa, intinya dengan pergerakan memutar dan ke kanan kiri dari bracket yang digantungkan itu, dia bisa menjangkau area yang mau dicor, baik vertikal maupun horizontal. Vertikal tentunya nambah tinggi ya, nanti tambah panel ini, panel rangka batangnya ini dibuat per panel ya, tambah tinggi gitu, menyesuaikan bangunan yang akan dicor ketinggiannya. Nah ini yang disebut bucket tadi, bucket atau tempat untuk nuangkan campuran beton ini. Jadi memang dibentuk seperti torong ya, seperti torong orang jual bensin itu, supaya apa? Supaya mudah turun ya. Jadi campuran ini miring, ini turun. Nah ini di ujung bawah ini ada pipa karet untuk nyalurkan campuran beton yang disebut tremi ya, pipa tremi. Pipa tremi fungsinya apa? Fungsinya, nah ini bracketnya ini, pipa treminya ini masuk ke begesting kolom, masuk ke, sehingga pipa treminya ini bisa sampai dasar ya, dasar kolom ya. Supaya apa? Supaya kalau digunakan untuk pengecoran, tinggi jatuh campuran betonnya itu masih dalam batas persyaratan ya. Persyaratan kalau Anda ngecor itu kan tinggi jatuhnya nggak boleh lebih dari 1 meter ya. Maka untuk menjangkau itu, kalau dari atas ini diturunkan, dari atas ini langsung dituangkan gitu kan, wah tinggi jatuhnya tinggi sekali ini, lebih dari 1 meter, bahkan ini mungkin 3 atau 4 meter. Tapi dengan menggunakan pipa tremi ini, campuran beton akan masuk dalam pipa. Ini dari karet, pipa ini fleksibel ya. Karet turunkan, dia akan tersalur, baru di ujung pipa ini dia keluar, memenuhi begesting kolom itu, sedikit-sedikit memenuhi, lama-lama begesting kolom terisi penuh ke atas itu. Nah, sehingga proses pengisian begesting kolom berlangsung cukup lambat. Nah, karena itu tekanan pada begestingnya tidak terlalu besar, tidak sebesar kalau kita gunakan concrete pump tadi. Ya. Karena tidak terlalu besar, maka tekanan begesting tidak sehebat kalau kita menggunakan concrete pump tadi. Jadi begestingnya tidak harus sekuat kalau kita gunakan concrete pump tadi ya. Jadi lebih aman begestingnya, tidak mudah jebol, tidak mudah gembung gitu ya. Ini keuntungan menggunakan TC, pengecoran menggunakan TC. Nah, tinggi jatuh tadi harus tetap dijaga, karena apa? Karena kalau Anda ngecor dengan tinggi jatuh yang lebih dari 1 meter, katakanlah yang cukup tinggi, tadi kembali ya, beton itu kan terdiri campuran air, semen, pasir, kerikil. Nah kalau dijatuhkan, ini kan masing-masing punya berat jenis yang berbeda. Yang berat jenisnya paling berat, dia akan jatuh duluan, ya kan? Sehingga kalau tinggi jatuhnya itu kita menjatuhkan campuran ini dalam posisi yang agak tinggi, kerikilnya akan jatuh duluan, menyusul pasir, baru berikutnya semen dan air. Sehingga yang numpuk di bawah atau di dasar kolom isinya cuma kerikil ya, kerikil terus pasir. Akibatnya apa?
Ya kalau begitunya dibuka pasti keropos, kerikil numpuk-numpuk, harusnya kan di sela-sela kerikil itu terisi campuran semen atau pasir gitu ya, sehingga jadi rapat. Ya, tapi karena cepat prosesnya, jatuh kerikilnya duluan, numpuk, nah di situ akan terlihat keropos. Atau minimal tidak homogen lah betonnya. Tuh, sehingga tinggi jatuh itu harus dijaga, tidak boleh terlalu tinggi. Caranya menjaga tinggi jatuh campuran yaitu dengan pipa tremi. Dengan cara menyambung bracket tadi dengan pipa ini ya, pipa fleksibel dari karet nih, supaya dari karet supaya mudah ditekak-tekuk ya, masuk ke casting kolom, dibelokkan masuk ke kolom sebelahnya gitu bisa. Oke. Baik, itu pada intinya ada 2 metode mendasar itu. Kemudian mungkin sedikit tambahan. Kalau truk mixer itu sampai di lokasi proyek, tentu sebelum pengecoran harus dilakukan pengambilan benda uji atau sampel ya. Kalau kita mendasarkan pada SNI, kuat beton dalam notasi FC aksen ya, dalam MPA, maka benda ujinya berupa silinder ya, tinggi diameter 150, tinggi 300 mili ya. Nah, pada waktu Anda pengambilan sampel, minimal Anda ambil sampel untuk diuji di usia 7 hari dan 14 hari serta 28 hari. Kalau yang dijadikan dasar penentuan kuat tekan beton itu yang kekuatan 28 hari. Ya kan, itu disebut kuat tekan karakteristik. Tapi yang 7 dan 14 hari ini sebagai prediksi. Nah, dengan mengetahui kuat tekan beton pada umur 7 hari dan 14 hari, maka kita bisa memprediksi, oh nanti kira-kira kalau 28 hari dia kekuatannya akan sekian. Sebagai gambaran, beton pada umur 14 hari atau 2 minggu, itu kekuatannya sudah 75%-nya kekuatan 28 hari ya, umur 28 hari. Jadi bisa diprediksi, oh prediksi kalau 75 harinya aja sudah sekian, berarti nanti 28 hari kekuatannya akan berkisar sekian gitu ya. Itu untuk mengantisipasi kalau betonnya tidak masuk atau betonnya terlalu rendah mutunya. Ya, tapi kalau hasilnya cukup bagus di atas prediksinya, di atas yang disyaratkan ya tenang ya. Kemudian di SNI 2013 itu sekarang disyaratkan. Jadi tidak hanya ngambil sampel beton pada waktu truk mixer itu datang, diambil terus dicetak, nanti cetakannya disimpan, dirawat, tetapi juga harus membuat sampel yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya tadi kita mau ngecor lantai 4 tadi ya. Ini ya, kita ngecor lantai 4. Maka benda uji tidak hanya dibuat di bawah pada waktu truk mixer datang. Di lantai 4 ini kita harus membuat benda uji juga. Buat benda uji satu gitu ya, yang perlakuannya sama dengan kondisi lapangan sebenarnya. Jadi kalau di lapangan dia kena cuaca terbuka panas itu ya silindernya tetap ditaruh di situ. Ya. Kan kita ambil benda uji tadi kan pengen tahu mutu beton yang digunakan untuk ngecor balok dan plat lantai 4 misalnya. Nah, selain benda uji yang di bawah tadi kan dibawa ke lab, dibawa ke laboratorium pada saat usianya harus diuji ya. Nah, ada satu yang dibuat di SNI 2013 itu mensyaratkan satu yang dibuat di lapangan ini. Jadi diberlakukan sesuai kondisi lapangan. Jadi kalau plat dan baloknya di situ kepanasan ya diuji di situ. Ya dibiarkan panas begitu. Nah, nanti dibandingkan antara silinder yang diuji di lab, yang dirawat ya, dengan silinder yang dari lapangan ini, hasil labnya gimana. Nah,
Nanti ada klausulnya kalau tinggi, biasanya tinggi yang di lab ya pasti, karena yang di lab kan terawat, terlindung ya. Yang di lapangan lebih rendah. Tapi yang lebih rendahnya ini dibatasi, tidak boleh kurang dari persyaratan tertentu. Itu bisa Anda baca di SNI pasal 566 pasal 5.6.2. Ya. Kalau nggak salah selisihnya itu tidak boleh berkurang dari 10%-nya, 0,1 dari mutunya. Kalau mutunya 25 MPa ya nggak boleh kurang dari 2,5 MPa. 30 MPa ya nggak boleh kurang dari 3 MPa. Bisa Anda baca di klausulnya. Atau lain kali kita bisa diskusi tentang evaluasi beton di lapangannya. Oke. Baik, sementara sampai di situ Pak Sis kalau ada yang mau bertanya. Iya, terima kasih Pak Wir. Mungkin Ya. tadi sudah disampaikan Pak Wir tentang bagaimana metode pengecoran. Kemudian sampai ke akhirnya bagaimana menyimpan benda uji yang ada di lapangan, kemudian mencari hasil ujinya seberapa. Gitu. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya untuk menambah pengalaman di dunia konstruksi di proyek, silakan. Apakah ada dari mahasiswa yang akan bertanya? Karena ini untuk kepentingan rekan-rekan mahasiswa dalam penyusunan laporan, sehingga silahkan untuk bertanya. Ini ada yang mau bertanya, Mas Jonathan Cuyosi. Silakan Mas Jonathan. Halo Pak. Ya, silakan. Mau tanya Pak, kan tadi kan udah dijelasin macam-macamnya kan. Ya. Nah misalnya di kampung gitu Pak, pedesaan gitu kan, nggak bisa masukin kayak barang alat-alat berat kayak gini kan Pak. Ya. Tapi ingin bikin kayak 2 lantai, 3 lantai. Itu gimana ya Pak? Apakah kita pakai mixingnya di tempat atau tetap manggil tapi nanti ditaruh di gudang mana gitu Pak? Apa gimana caranya gitu Pak? Ya, oke. Jadi terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Jadi problem lapangan ya seperti itu. Jadi secara teori tadi kan ada truk pompa yang bisa menuang beton dengan lebih cepat gitu ya, efektif, bisa untuk termasuk bangunan bertingkat. Tapi problemnya, kendalanya jalan masuk ke lokasi proyek gitu ya. Jalannya kecil gitu. Belum lagi kalau sampai merusak jalan, warganya protes dan seterusnya. Nah, beberapa solusi yang bisa saya sampaikan. Yang pertama ya, lokasi proyek itu terhadap jalan besar masih memungkinkan enggak kalau kita menggunakan truk pompa konkret pump ini, tapi nanti pipanya disambung-sambung ya. Tentu saja tidak mengandalkan pipa yang terpasang aja, tetapi dari truk pompa ini ada koneknya kok, bisa disambung pipa, istilahnya kok melipir. Ngikuti jalan pipa sampai di lokasi proyek. Kalau harus naik ya pipanya disambung vertikal gitu naik. Tetapi ada keterbatasannya. Keterbatasannya karena pipanya itu dipasang bukan permanen, tapi dipasang masif gitu ya, masif horizontal kemudian naik gitu, sehingga yang di atas, kalau ini kan lengannya fleksibel, dia bisa bergerak ke kanan kiri, ke depan belakang gitu ya. Tapi kalau yang pipanya dipasang masif ya tentu nggak bisa bergerak kanan kiri, hanya mancur aja seperti kalau kita punya keran gitu ya, keluar campuran betonnya di situ. Nah dari situ mesti butuh untuk meratakan, untuk sedikit menggeser pipanya dan seterusnya. Masih butuh tenaga manusia untuk menggeser-geser itu. Tapi kalau yang pipa terpasang ini kan fleksibel, dia bisa, ini kan bisa bergerak maju mundur kanan kiri gitu, lebih fleksibel.
Itu satu. Yang kedua, solusinya Anda bisa gunakan mesin pompa yang statik tadi, yang tidak jadi satu dengan truk ini, yang lepas. Nah, itu dinaikkan ke truk, dan itu modelnya lebih kecil memang. Naikkan ke truk kecil, bukan truk besar ini, truk istilahnya apa ya, truk engkel apa ya, yang apa elf semacam itu. Truknya lebih kecil, barangkali itu bisa masuk jalan kampung, atau ditarik itu kita pakai apa, gandengan roda itu yang belakang itu, semacam gerobak roda, dia taruh di atasnya, ditarik masuk jalan kampung. Ya, cuma kelemahannya ya dia tidak bisa bergeser-geser, statik di situ aja. Tapi fungsinya sebagai pompa bisa berjalan. Tuh. Ya. Kemudian ya kalau pakai dua model-model seperti itu nggak bisa, ya paling gampang ya charge di tempat menggunakan side make tadi. Sewa molen. Kan banyak orang yang nyewakan molen tuh, molen kambing lah istilahnya itu. Molen itu bawa dipakai pickup itu biasanya, kalau nggak digandeng, karena molen kambing itu biasanya ada rodanya juga, tinggal digeret. Ya terpaksa membuat campuran beton di lapangan side make. Ya. Tapi kalau mau pakai ready make dan mau menyalurkannya menggunakan pompa tadi, ya ada dua kemungkinan tadi. Tetap pakai mobil concrete pump, tapi pipanya nyambung, atau pakai concrete pump yang statis, dibawa ke lokasi, kemudian dikerjakan di situ. Ya, semua ada plus minusnya. Tuh. Untuk yang pompa statis tadi, yang saya sebut pompa kodok tadi, memang ukurannya lebih kecil dari truk pompa yang seperti di gambar itu. Tuh. Jadi dia bisa dibawa ke truk angle istilahnya tadi, truk medium tadi, masuk ke jalan yang lebih kecil, atau ditarik, ya, diberi alas kereta kayak kereta dorong itu yang ada rodanya, itu ditarik. Itu jawaban saya. Oke, gimana? Oke, Pak, mantap Ya. jawabannya. Ya. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya Terima lagi. kasih. Itu silakan, ada Mbak Natasha Luz Clarita. Ya. Iya, siang Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, saya Natasha mau bertanya, untuk prakteknya itu apakah bahan adiktif itu sering digunakan ya untuk kelebihan air tadi? Terus selain itu apa aja pertimbangan-pertimbangan lain kalau misalnya untuk digunakan atau tidaknya bahan adiktif itu? Seperti itu. Makasih. Iya. Oke. Terima kasih. Ini juga pertanyaan bagus, Mbak Natasha Luz Clarita ya. Jadi tadi salah satu solusi untuk mengatasi kekentalan campuran beton yang keluar dari ujung pipa concrete pump, ya digunakan bahan tambah seperti super plasticizer atau silika foam itu ya. Itu artinya bahan tambah itu mereduksi air. Artinya kalau itu ditambahkan dalam campuran beton, tidak perlu menambah air, tetapi workability-nya akan bertambah. Jadi workability itu sifat pengerjaan beton. Kalau semakin encer semakin gampang, intinya itu. Ya, itu biasa dipakai. Ya. Contoh lain, kalau kita di Jogja mungkin jarak batching plant dekat ya. Kalau di kota besar seperti Jakarta, batching plant atau pusat untuk memproduksi beton ready mix itu dengan lokasi proyek bisa berjauhan. Misalnya Jakarta Utara ke Jakarta Selatan. Wah, itu kan sudah lewat, kalau di Jawa Tengah mungkin sudah lewat beberapa kota gitu ya jaraknya. Itu seringkali, apalagi Jakarta, terbentur kemacetan. Pasti dia akan tambah bahan adiktif pada campuran beton itu,
yang sifatnya menunda waktu ikat beton atau menunda mengerasnya beton. Itu bahannya namanya retarder. Ya, retarder. Itu menunda, jadi supaya betonnya tidak cepat menggumpal. Ya, tidak sampai menggumpal. Nah, kan ada ketentuan ya, kalau beton campuran beton itu sudah biasanya kalau sudah 4 jam itu akan menggumpal, mengeras. Dan kalau sudah mengeras di proyek, ya seberapapun banyaknya ya harus dibuang, nggak bisa dipakai. Nah, seperti itu kan sayang. Maka diantisipasi. Kalau misalnya nanti lewat, wah itu kalau lewat jalan Sudirman misalnya itu pasti nanti kita akan kena kemacetan. Pada umumnya kemacetan itu sekitar 1 jam misalnya. Ya itu harus diantisipasi dengan bahan tambah tadi. Supaya sampai di lokasi proyek betonnya masih belum mengeras. Itu contoh penggunaan bahan tambah. Jadi ada yang super plasticizer tadi untuk mengurangi air, ada yang untuk menunda sifat pengerasan beton, yang mempercepat pengerasan beton juga ada. Namanya saya lupa, tapi ada bahan adiktif, fungsinya untuk mempercepat pengerasan atau setting time-nya itu dipercepat. Itu gunanya untuk tadi, ngecor di daerah yang ada genangan air tadi. Nah itu betonnya harus cepat mengeras. Kalau enggak nanti dia akan bercampur air. Jadi harus cepat mengeras karena digunakan untuk mengecor lokasi-lokasi yang airnya itu tinggi seperti tadi. Jadi bahan adiktif itu terjemahan bebasnya kan bahan tambah add ya. Add itu tambah. Jadi bahan tambah yang ditambahkan ke campuran beton fungsinya bisa bermacam-macam, memperlambat pengerasan beton, mempercepat, kemudian tadi membuat encer tapi tidak nambah air ya. Kemudian meningkatkan mutu juga ada. Kemudian membuat betonnya berwarna, misalnya kita mau ngecar kolam renang, itu ada bahan tambah yang kalau dicampurkan ke beton ya seperti pewarna lah. Kalau selama ini kita ketemu pewarna makanan, pewarna pakaian gitu ya. Pewarna untuk beton juga ada. Jadi pewarna yang bukan dicat ya, tapi yang betonnya itu memang jadi berwarna. Kan biasanya kan ada yang beton sudah jadi baru dicat lah, itu kalau itu kan permukaan saja. Ini maksudnya betonnya itu benar-benar berwarna. Oke, demikian Mbak Natasha, ada yang kurang atau gimana? Oh baik Pak, sudah cukup. Terima kasih. Ya. Khusus kalau sebentar, kalau Anda mau menambah wawasan tentang bahan tambah adiktif, Anda bisa searching di googling ya. Silahkan Anda ketik bahan tambah atau adiktif untuk beton, nanti kan muncul macam-macam. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Oke, terima kasih Pak Wir. Tadi sudah disampaikan tentang bahan tambah, itu ada yang mempercepat pengerasan beton, ada yang memperlambat pergerasan betonnya, gitu. Atau mungkin untuk reduksi airnya, gitu. Mungkin kalau mereknya mungkin banyak, gitu ya Pak Wir ya. Iya. Kalau yang untuk memperkeras beton itu kalau mereknya saya hafal, cuma namanya saya juga lupa Pak Wir. Iya. Karena kalau produk Sika itu ada Sika Cim, gitu. Iya. Yang produk lain mungkin ada lagi. Karena kita nggak jualan produk, maka kita nggak usah nyebut. Oke. Yang memang produk-produk bahan modern begitu yang sekarang kan banyak sebenarnya, karena itu kan peluang kerja, maksudnya peluang pasar. Yang leading memang Sika sama Fosrock ya. Rata-rata itu. Ya. Oke. Ini ada yang mau bertanya lagi, Saudara Daniel Kenny Santoso. Silakan Saudara Daniel. Saudara Daniel? Halo? Ya, silakan. Ya. Selamat siang, Pak. Tadi dikatakan jika beton berumur 7 atau 14 hari, maka perlu dicek. Dan sudah harus dari 75% dari kuat rencana. Dan apabila, pertanyaan saya, apabila kurang dari 75%, apakah beton harus dibongkar atau bisa diberi perkuatan khusus, Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Jadi
begini. Tadi yang tes 7 dan 14 hari. Jadi kuat tekan beton itu kan berdasarkan tes yang 28 hari. Gitu ya. Tapi mengapa kita ngambil sampel yang 7 dan 14 hari? Itu untuk memprediksi. Jadi kalau yang 7 hari itu kalau nggak salah itu kuat tekannya itu sudah hampir 50% dari kekuatan yang sesungguhnya. Kalau yang 14 hari itu memang sekitar 70 sampai 80%. Nah, maksudnya kita kan bisa memprediksi kok ini pada umur 14 hari kekuatannya berapa? 15 MPa gitu ya. Berarti nanti pada 100%-nya kan kemungkinan ini kan kalau kita anggap itu 75 ya 100 per 75 kali 15 itu berapa? Ya sekitar 20 MPa-an gitu ya. Nah, padahal kita mensyaratkan mutu beton kita 30 MPa. Wah, berarti nggak kecapai nih kemungkinan. Tuh, ya. Dan sebaliknya kalau misalnya itu jatuhnya di atasnya itu, oh tenang. Ini pada umur 2 minggu atau 14 hari aja kekuatannya sudah sekian. Ini 28 hari, 100%-nya oh pasti terlewati. Tuh. Baik, ini ya juga pertanyaan bagus. Jadi kalau sampai nggak memenuhi bagaimana diprediksi itu? Oke. Ya, salah satunya membongkar tadi, dibongkar. Mumpung betonnya belum mengeras, itu kan masih 2 minggu. Kalau mau bongkar tuh masih gampang. Ya. Jadi dilihat masalahnya dulu, kalau volume betonnya nggak terlalu banyak, kita baru ngecor cenderung baru ngecor satu kok balok aja, ya sudah dibongkar aja. Ya, ganti campuran misalnya. Itu nggak apa-apa. Tetapi kan memutuskan di lapangan kan tidak semudah itu. Wah, ini pokoknya kalau nggak sesuai bongkar itu paling gampang memutuskan. Tapi itu kan duit ya, itu kan harga. Nah, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi itu. Misalnya ditunggu sampai umurnya tercapai dulu, tapi elemen harusnya kan ngecor banyak, ada kolom, balok, plat. Nah, ini kalau yang sudah terlanjur ini sudah ditunggu dulu, yang lain jangan dicor dengan campuran itu. Berarti kan mengurangi risiko, ya. Nah, kemudian yang sudah terlanjur tadi kita coring. Tahu ya, dibur, dikor. Dikor diambil sampelnya berbentuk silinder coring, diambil sampelnya kemudian diuji di lab. Dites lagi. Benar nggak nyampe seperti yang kita inginkan? 30 MPa nyampe enggak? Atau memang sesuai prediksi ternyata nggak akan nyampe 30 MPa gitu ya. Nah, kalau ternyata masih mencapai, ya mungkin itu masih bisa dilanjutkan dengan hasil coring itu. Ambil beberapa tempat tentunya, tidak hanya berdasarkan satu sampel. Kemudian yang kedua, ketiga ya. Kalau kita tetap tidak mau bongkar, itu tetap mau dipakai, ya kita bisa kompromi. Oke lah, ruangan di situ kita ubah fungsinya. Kalau yang kita cor tadi dulunya kita mau gunakan untuk ruang perpustakaan misalnya, untuk rak-rak buku. Perpustakaan itu kan berat, rak-rak buku itu berat loh. Buku itu HVS itu satu lembar berapa? 70 kg kan? 70 gram, sorry, bukan kilo. Nah, kalau satu buku bisa Anda bayangkan berapa kilo. Kalau satu rak itu terisi 100 buku berapa kilo, ada berapa rak dan seterusnya. Berat, intinya berat. Ya sudah, itu kita fungsi aja. Kita ubah fungsinya menjadi ruang baca misalnya. Nah, untuk penyimpanan bukunya kita taruh di lantai 1. Misalnya tadi untuk lantai 2 ya gitu. Nah, berarti melakukan redesign, tinjauan ulang, merubah desain, merubah fungsi ruang. Tuh. Dan langkah-langkah yang lain, misalnya melakukan perkuatan. Oh, udah tahu nanti ini betonnya kurang, perkuatannya apa? Kita tambah besinya misalnya, dan seterusnya. Jadi tidak sekedar nggak sesuai dibongkar atau tidak, tapi kita ya sebagai engineer, sebagai ahli teknik Anda harus berpikir keras berbagai kemungkinan
yang bisa dilakukan. Itu tadi salah satu beberapa contoh kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan. Oke, terima kasih. Silahkan. Atau ada lanjutannya, monggo. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan yang lainnya, apakah masih ada yang mau bertanya? Ini topik yang menarik karena kita hubungan sehari-hari nanti di dunia konstruksi itu tidak lepas dari pengecoran beton, karena kebanyakan sekarang bangunan-bangunan di Indonesia itu menggunakan struktur beton bertulang. Meskipun ada struktur baja, tetapi lebih banyak menggunakan struktur beton bertulang. Ya, ini ada yang mempertanyakan Mas Yohanes Angga Andita. Iya Pak, halo. Ya, silakan. Selamat siang Pak Wir dan Bapak Ibu dosen serta teman-teman. Ya, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Pak Wir tentang mutu beton yang baik untuk pembangunan, semisal gedung 10 lantai. Ya. Apakah disesuaikan dengan beban gedungnya atau bagaimana? Terus yang kedua, mutu beton berapa yang baik dalam pengecoran basement yang sebelumnya di lokasi tersebut banyak ditemukan sumber air, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ini wacana praktek. Yang pertama, mutu beton. Mutu beton kalau menurut SNI ya minimal untuk struktur itu 25 MPa. Ini dulu yang harus kita penuhi. Nah, kemudian apakah kita mau pakai 30 MPa, 35, 45 dan seterusnya. Nah, itu tergantung. Kalau Anda yang mendesain gedungnya itu tergantung Anda. Ya tentu saja pasti dilihat beban yang akan bekerja pada gedung itu. Kalau memang bebannya itu berat sehingga memerlukan tekan beton yang tinggi untuk melawan beban luar tadi, ya pasti dinaikkan, ya. Itu. Nah, kalau batasannya harus seberapa yang baik tekannya, ya tidak ada batasannya ya, karena semua harus dihitung. Kalau kamu ngitung balok beton misalnya, kalau menempuh mata kuliah beton, pasti di situ kan diketahui FC aksen 25 MPa, tulangannya menggunakan FY 400 MPa. Jadi ada kombinasi beton dan baja. Sehingga tadi seperti disampaikan Pak Asis tadi, struktur beton bertulang itu kan paling populer ya. Karena apa? Karena perawatannya murah atau nol perawatan. Dibanding baja itu harus selalu mengecat ulang ya, supaya nggak korosi. Tapi kalau beton memang kalau sudah menjadi batu kan tidak perlu dirawat. Nah, kombinasi antara kuat tekan beton dan kuat tarik baja. Nah, itu yang menentukan. Jadi karena semua bisa dihitung berdasarkan spesifikasi materialnya, ya tidak ada ketentuan harus menggunakan mutu berapa. Ya. Hanya pesan saya mestinya karena ini beton bertulang, kalau betonnya mutunya tinggi, jangan lupa karena ini beton bertulang harus kerjasama, kuat tekannya tinggi, bajanya juga harus ngimbangi, kuat tariknya juga tinggi supaya dua-duanya bisa bekerja sama berperilaku, terutama untuk bangunan yang di area rawan gempa ini harus tetap bisa berperilaku ductile. Ya. Kenapa? Kalau betonnya mutunya tinggi, kemudian bajanya tidak ngimbangi, ya nanti bisa jadi sifatnya getas. Beton yang kalau Anda lihat di waktu belajar di bahan bangunan, uji tekan beton, nah itu kan dari grafiknya kan bisa dilihat. Kalau grafiknya nanjaknya cepat, lurus gitu ya, dan cenderung tegak, ini berarti getas kan gitu. Kalau ductile itu ya sedikit liat, berarti agak landai gitu ya. Itu dari uji material. Tapi intinya semakin tinggi mutunya itu semakin getas. Getas tahu ya, mudah patah. Tapi kuat tekannya memang tinggi kalau ditekan. Nah, oleh karena itu kembali ke yang mendesain. Ya. Kalau kita mau menggunakan mutu beton berapa itu memang tidak ada ketentuan pasti, karena
itu akan ada kombinasi dengan bajanya. Jadi tergantung yang desain saja. Memang kalau ya ibaratnya begini, tegangan itu kan P per A, gaya dibagi luas. Kalau tegangannya makin tinggi, berarti luasannya bisa mengecil. Artinya ukuran balok kolom yang Anda desain tentu akan bisa lebih kecil dibanding menggunakan mutu beton yang lebih rendah. Secara teori begitu, ya. Tapi semuanya tetap harus berdasarkan hitungan. Ya. Oke, kemudian yang kedua tadi beton yang cocok untuk basement. Beton yang cocok untuk basement tadi sebetulnya kalau basement itu kan struktur betonnya sendiri kan terkait kemampuan struktur untuk strukturnya ya. Apakah basementnya itu jadi satu untuk pondasi atau dia hanya lantai saja. Ya. Tapi ini terkait dengan air tanah yang di bawah mesti banyak ya. Nah, kalau untuk mengatasi air tanah pada waktu kita membuat basement, ya campuran betonnya bisa menggunakan bahan tambah. Ya, bahan tambahnya itu jadi bahan tambah untuk membuat beton itu kedap air. Itu di pasaran dikenal dengan nama integral. Produknya ya mungkin tidak usah saya sebut produknya lah. Di lapangan orang tukang diberi integral, diberi campuran. Intinya bahan tambah yang membuat beton itu jadi kedap. Nah, itu dipakai di basement. Kemudian seringkali sudah dipakai integral, masih dilakukan waterproofing. Waterproofing itu memberi lapisan permukaan beton dengan bahan tahan air. Ya. Waterproofing ada yang sifatnya coating. Coat itu apa? Coat itu ya melapisi saja, kayak dicat gitu, coating. Ada yang sifatnya membran. Membran itu seperti diberi karpet gitu, tapi karpetnya itu dari karet ya. Sehingga kalau itu dipanasin, seperti kalau Anda orang ngelas itu dipanasi gitu, bahannya meleleh, meresap masuk ke beton. Sehingga dia tidak tembus air. Tuh. Kemudian langkah-langkah yang lain, biasanya kalau basement yang rawan bocor itu adalah pertemuan antara lantai dengan dinding. Itu rawan karena ngecornya nggak mungkin bareng toh, mesti lantai dulu baru dinding. Jadi ada jeda sedikit di situ, nggak mungkin bareng. Jadi betonnya tidak bisa menyatu monolit 100%. Ya. Atau lantai tapi ada penghentian cor, misalnya volume lantainya itu betonnya 200 kubik, padahal suplai dari batching plant itu hanya sehari mampu 100 kubik. Mau nggak mau kan kita berhenti ngecor, baru dilanjutkan malamnya atau besoknya. Nah seperti itu. Jadi lantai juga bisa, tetapi ada penghentian cor misalnya, sehingga betonnya tidak menyatu. Itu rawan bocor. Nah yang seperti itu diberi namanya water stop. Ya, jadi water stop itu semacam bahan dari karet, dari elastomer gitu, yang separuh badannya dimasukkan ke beton. Kalau ini beton lama, beton baru gitu ya. Beton lama, separuhnya lagi ke beton baru, sehingga pada pertemuan itu tidak bisa dilewati air. Kalau tadi dinding dan lantai ya, pada lantai itu diberi water stop, ya semacam karpet, karet gitu, tapi yang ditanam di betonnya, kemudian yang separuhnya lagi ditanam ke dinding, sehingga pada saat sela-sela antara pertemuan dinding dan lantai basement itu akan terhambat oleh water stopping ini. Bahan dari water stopping ini banyak sekali. Anda bisa cari googling water stop gitu aja. Nanti akan ketemu banyak jenisnya. Ya. Dan gambar-gambar contoh pemakaiannya. Oke, begitu. Silahkan bisa diterima tadi Mas Yohanes. Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya.
Terima kasih Pak Wir. Masih ada dari rekan-rekan mahasiswa? Pengalaman praktek itu akan menentukan dari dalam pengerjaan beton. Silakan rekan-rekan mahasiswa, karena tidak bisa datang ke proyek langsung, mumpung ini ada Pak Wir yang telah berkecimpung di dunia konstruksi, silakan kalau mau bertanya. Sebetulnya kalau Anda bisa mengalami praktek, kalau bukan pandemi ya, itu asik ya. Jadi Anda akan melihat, oh begitulah, oh itu water stopping, oh itu integral. Tapi ya ini karena ya kondisi baru tidak memungkinkan, ya kita belajar melalui daring ini dulu. Oke. Paling tidak membekali lah. Ini ada Pak Luki yang akan bertanya, mungkin nanti menjadi pancingan untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain. Silakan Pak Luki. Makasih Pak Sis. Boleh ya Pak Wir? Saya boleh Pak. Ya. Dulu itu sebenarnya saya sebelum ke geotek itu nyari-nyari dosen struktur tapi nggak ketemu, jadi terjun ke geotek. Ya, ini kan tadi topiknya tentang pengecoran metode pengecoran, metode pengecoran ya Pak Wir ya. Itu kan berarti nanti stabilitas dari strukturnya, kekuatan dari strukturnya itu sangat dipengaruhi dari sukses atau tidaknya pelaksana di lapangan untuk mengecor beton itu ya Pak ya. Jadi kalau tadi disampaikan betonnya bisa cair, bisa kental, itu juga mempengaruhi kualitas dari betonnya, yang mana nanti ada nilai kalau nggak salah nilai SLAM ya Pak Wir ya, mempengaruhi kental atau encernya beton itu. Nah, saya mau tanya, untuk di lapangan itu biasanya nilai SLAM yang digunakan itu berapa? Karena kita kan tidak boleh terlalu kental, tidak boleh terlalu cair. Nah, itu nilainya range-nya berapa? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kalau betonnya terlalu kental kan nanti akan menyebabkan beton itu keropos gitu ya. Jadi kalau istilah teknisnya mungkin honeycomb gitu ya Pak Wir ya. Ada banyak honeycomb-nya. Nah, itu kalau banyak sarang tawon. Nah, iya. Ada banyak sarang tawonnya sampai tulangannya itu terlihat. Itu solusinya terus bagaimana gitu Pak Wir. Lalu yang terakhir, kalau di struktur balok, kolom gitu kan bagistingnya bisa dibuka terus dilihat kita nyetaknya bagus apa enggak, halus apa tidak, begitu ya, sukses atau tidak itu terlihat dengan jelas. Tetapi kalau kita ngecor bore pile itu kan nggak pakai nggak bisa dilihat gitu ya, karena yang dicor itu kan di dalam tanah. Nah, itu bagaimana cara kita mengetahui kita sukses enggak ngecornya, ada honeycomb enggak di bawah, jangan-jangan di bawah banyak rongga-rongga, itu nanti kan sangat mempengaruhi strukturnya. Nah, itu cara mengeceknya bagaimana. Terima kasih Pak Wir. Sebentar, saya lupa yang pertama tadi Pak Luki. SLAM-nya Pak Wir. SLAM-nya berapa? Terima kasih. Untuk SLAM, untuk beton struktur ya, untuk beton struktur itu pada umumnya diambil nilai 12 plus minus 2. Artinya kalau 2 itu deviasi ya. 12 kurang 2, 10 masih boleh. Atau 12 tambah 2, 14 masih boleh. Itu batas tertingginya dan 10 batas terbawahnya. Biasanya untuk struktur diambil itu sekitar 12 plus minus 2 sentimeter ya, sentimeter. Tapi pada dasarnya SLAM itu berdampak pada workability, sifat pengerjaan beton. Artinya kalau SLAM-nya 14 berarti kan sifatnya agak encer, ini mudah dikerjakan. Tukang mengaduknya enggak terlalu berat. Tapi kalau SLAM-nya rendah, berarti ini agak kental, orang akan mengaduk itu cukup berat. Nah, ini ukuran SLAM ini perlu untuk kontrol mutu betonnya. Karena kalau tukang yang nakal biasanya supaya dia kerjaannya enteng ditambahi air gitu ya. Jadi di lapangan sering itu. Jadi truk mixernya datang padahal kita sudah pesen betonnya dengan mutu tertentu ya. Dia naik ke atas truk bawa selang itu dimasukkan gitu kan tidak kelihatan terisi air. Nah, keluarnya jadi encer. Itu harus
ketat. Kalau di lapangan harus pandai-pandai melihat. Kemudian ya baik terlalu encer maupun terlalu kental itu akan mengakibatkan salah satunya keropos. Ya. Jadi kalau terlalu kental itu keropos karena betonnya tidak bisa mengisi sela-sela yang sempit. Tuh. Tapi kalau terlalu encer bisa mengisi ke semua sudut-sudut yang sempit, tetapi pada waktu penguapan airnya ini keluar dulu. Airnya kan pengen cepat-cepat keluar. Nah ini ruangan yang ditinggalkan oleh air ini akan menjadi kosong, keropos. Jadi terlalu kental maupun terlalu cair itu bisa mengakibatkan keropos. Kalau sampai terjadi demikian, tadi kan pertanyaannya begitu ya Pak, solusinya bagaimana? Nah, kebetulan saat ini itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan metode untuk perbaikan keropos ini. Ya, kita bisa melakukan penyuntikan pada beton yang keropos ini. Jadi growting istilahnya, growting. Bahannya banyak, bisa produknya Sika itu ada Sika Growth, produknya Prosrock itu ada Combextra, ada produk BAS, banyak yang mengembangkan itu. Jadi prinsipnya kita seperti menyuntikkan ya, memasukkan ke ruang-ruang rongga tadi dengan memang ya seperti jarum kecil gitu. Nah tentu saja campuran growtingnya, bahan growtingnya atau semennya itu adalah bahan yang sangat encer sekali, yang bisa masuk ke sela-sela keropos tadi. Pertama itu, yang kedua cara memasukkannya yang seperti jarum tadi ya juga berarti harus cairan yang sangat encer yang supaya bisa keluar di situ. Sangat encer sekali, tetapi setelah dia mengeras dia akan menjadi beton yang mutunya tinggi. Paling tidak lebih tinggi daripada beton yang kita growting. Misalnya kita membuat kolom betonnya mutu 25 MPa gitu ya, keropos. Kita beli bahan growtingnya ini paling tidak lebih tinggi dari 25 MPa. Ya, jadi ya sekurang-kurangnya dia di atas mutunya yang lama gitu. Itu cara perbaikannya. Jadi, dan kalau bisa ya kalau jangan sampai keropos, karena kalau dengan growting begitu pasti bahannya kan mahal. Jadi meskipun bisa diperbaiki pasti ekstra effortnya ya, bahan yang jelas bahannya lebih mahal. Dan untuk mengalirkan cairan yang meskipun cair tadi kan tetap waktunya lebih lama ya. Jadi karena dia harus mengalir ke semua sela-sela itu sampai penuh, dan nanti kalau penuh dia akan bludak lah, istilah bahasa Jawanya itu pertandanya itu nanti. Jadi yang keropos tadi kita tutup dengan kayak kaca itu supaya datar, diisi supaya kelihatan mengalirnya ya, sehingga kalau penuh akan kelihatan. Nah, begitu Pak Luki. Iya Pak. Yang masih ada yang kurang terakhir. Yang borpile. Oh, borpile itu ngeceknya bagaimana Pak Amir? Borpile. Jadi borpile itu ya yang pertama kalau kita ngecor borpile setelah tulangan terpasang masuk, kita cor beton masuk ke dalam lubang borpile itu sampai terjun ke bawah. Nah di bawah itu kan kalau enggak guguran tanah ya paling enggak di situ ada langsung ketemu tanah. Dengan dicor itu kan terjadi pergolakan, Pak. Ada karena tekanan dari atas, arus airnya muter lah paling enggak muter. Sehingga beton yang terkena dengan tanah itu kan menjadi beton yang jelek. Tapi dia karena pergolaan air tadi dia akan kedorong ke atas sampai muncul di permukaan tanah. Jadi kalau kita ngecor borpel pasti ketinggiannya pasti di atas diberi casing ya Pak, di casing supaya kita bisa ngecor sampai di atas permukaan tanah, paling enggak 1 meter di atas permukaan tanah. Nah itu setelah casing dibuka akan nampak beton yang di atas tadi akan coklat gitu. Jadi itu
mutu yang paling jelek. Beton yang paling jelek karena yang pertama kali dicor tadi ketemu tanah di bawah, kemudian kedorong oleh campuran sendiri itu, kedorong ke atas. Tanahnya yang naik ya? Naik ya. Jadi beton jelek tadi naik di atas. Oleh karena itu pada fondasi borpel pasti ada pemotongan kepala borpel itu apa? Dibobok itu dibuang karena itu beton jelek. Tujuannya pertama dibobok supaya beton jeleknya hilang. Yang kedua, supaya kelihatan tulangannya. Nah, tulangannya nanti kan harus dirangkai dengan pel cap. Kalau tidak muncul tulangannya, kita nggak bisa mengkaitkan itu dengan tulangan pel cap. Itu kemudian kalau untuk mengetahui keropos tidaknya, jadi yang sudah dicor, meskipun yang beton jelek sudah ke atas ya Pak. Jadi artinya beton yang tertinggal di borpel relatif beton yang baik, tetapi kita tetap bisa mengetes keropos tidaknya itu dengan Pile Driving Analysis ya, PDA. PDA itu prinsipnya dia kita beri impact, beban pukulan akan menggetarkan itu, terjadi gelombang yang gelombang apa ya? Ya gelombang getaran merambat ke borpel sampai di bawah karena bawah itu lapisan tanah keras, dia mantul lagi ke atas. Nah, itu bisa diukur dari perambatan getaran itu. Yang pertama kemampuan borpelnya, daya dukung tanah kerasnya tadi. Yang kedua media rambatnya itu, borpelnya itu isotropis enggak, artinya daya keropos enggak, itu kelihatan. Dua hal itu dengan PDA akan ketahuan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Fir. Silakan yang terima lain. Kasih. Ya. Silakan yang lainnya dari rekan-rekan mahasiswa atau yang lainnya silakan. Kita masih punya waktu cukup untuk beberapa pertanyaan lagi. Ini lebih banyak tanya jawabnya ya. Iya. Malah senang, malah menarik ya. Iya. Karena kita menekankan ke pengalaman praktis sehingga rekan-rekan mahasiswa nanti lebih tahu teknis pelaksanaan di lapangan. Karena tidak bisa datang ke lapangan. Ya, silakan rekan-rekan mahasiswa. Belum ada gambaran? Boleh bertanya ya Pak Wir ya untuk memancing rekan-rekan mahasiswa. Boleh. Ya, tadi kan disampaikan ada pekerjaan itu bisa menggunakan TC dan CP, kan? Concrete pump maupun tower crane, gitu kan. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa juga akan bertanya, Pak, kapan menggunakan TC, kapan menggunakan CP? Apakah ada batasan ketinggian maksimum kemampuan CP, gitu kan? Atau mungkin kalau jaraknya CP itu misalkan tadi dikatakan di pinggir jalan dengan lokasinya yang mungkin 100 meter dari jalan, mau ngecor jauh sekali, apakah memungkinkan juga? Itu yang menjadi pertanyaan sehingga nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menarik kesimpulannya. Silakan Pak Wir. Terima kasih Pak Sis. Jadi secara umum sebetulnya dua-duanya itu bisa dipakai. Maksud saya tidak harus CP atau tidak harus TC. Milih CP ya boleh, milih TC ya boleh. Cuma tadi plus minusnya sudah saya sampaikan. Untuk concrete pump cepat ya. Untuk ngecor ke arah vertikal pun bisa teratasi ya dengan super long boom, super long boom pun bisa ditambah lagi pipa tambahan. Syukur kalau kita punya pipa fleksibel yang dari karet gitu, itu kan lebih mudah untuk mengarahkan tempatnya itu sampai tentunya. Kemudian kalau TC sedikit waktunya lebih panjang karena harus manuver satu siklus, mulai masukkan beton ke bucket, angkat ke atas, lakukan swing, geser ke tempat lokasi, baru diturunkan, dicor. Nah, jadi sebetulnya itu pilihan. Tentu saja kalau pilihan yang menentukan harga sewa. Harga sewa. Jadi kedua-duanya alat berat, harga sewanya tentu tinggi, terutama operatornya itu sendiri kan gajinya tinggi ya.
operator alat berat karena dia harus punya SIM khusus. Nah, kemudian yang jadi pertimbangan tadi misalnya lokasi proyek tadi ya, lokasi proyek seperti yang masuk jalan sempit tadi ya, tentu untuk memasukkan TC akan lebih susah ya. Mungkin dengan pompa yang kodok tadi, pompa yang statis tadi bisa dibawa masuk dengan truk medium gitu. Kemudian area pengecoran lahannya. Kalau lahannya itu cenderung ke vertikal ya memang cenderung menggunakan TC. Bangunan lantai di atas 12 begitu CP mungkin sudah berat concrete pump ya. Tapi 10 sampai 12 masih bisa dengan mudah. Tapi kalau lebih tinggi lagi ya pertama tadi pipa vertikalnya itu yang berat, tekanannya, daya dorongnya juga lebih berat. Kemudian beton yang keluar di misalnya lantai 20 gitu ya, saya yakin campuran beton yang keluar di lantai 20 sana nanti sudah sangat kental sekali. Tuh. Meskipun tadi bisa disiasati dengan menambah bahan adiktif. Ya. Jadi kalau sudah menjulang tinggi mungkin akan lebih efektif dengan TC. Ya. Itu Pak Sis. Terima kasih Pak Wir. Nah itu pancingan untuk rekan-rekan mahasiswa jika bagaimana nanti menentukan pemilihan alat berat yang akan digunakan pada saat pengecoran di lapangan. Gitu. Ada lagi dari mahasiswa yang mau bertanya? Nah, jangan-jangan yang tanya dosennya semua ini. Silakan. Nguyai segoro. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Atau belum terbayang ya? Saya kira gambar-gambar tadi cukup membantu. Kalau misalnya Anda masih kok saya belum bisa membayangkan, bisa Anda buka YouTube mungkin dengan cari film-film konstruksi lah, metode pengecoran gitu atau kata kuncinya aja tower crane, concrete pump gitu, nanti kan bisa dilihat untuk menggantikan pengalaman praktek di lapangan ya, walaupun ini film ya secara visual tapi akan membantu. Oke, itu saran saya. Iya. Sehingga sebenarnya banyak video baik yang langsung maupun yang animasi yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui metode pengecoran itu. Ya. Nah ini mungkin Pak Sister rajin ini dari video. Ya. Atau mungkin ada yang bertanya lagi, Pak, itu kalau tadi ngambil sampel, apakah setiap truk molennya, truk mixernya itu yang 5 sampai 7 meter kubik itu harus diambil sampel gitu. Kalau diambil sampel itu 1 atau 3 sekaligus untuk 7, 14, 28 atau mungkin jumlah minimal atau maksimal untuk tiap sampel itu berapa meter kubik beton gitu. Mungkin bisa disampaikan Pak Wir ke rekan-rekan mahasiswa. Ya. Oke. Baik, jadi ini bertanya memang ini yang di lapangan sering-sering kan kontraktor tuh nawar ya. Sebetulnya berapa sih sampel yang harus kita lakukan? Bentar, kebetulan tadi saya membaca. Nah, ini sumbernya dari SNI 2847 ya, pasal 5.6.2 frekuensi pengujian. Jadi berapa banyak kita harus mengambil benda uji untuk diuji tadi. Yang pertama, benda uji kekuatan, maksudnya untuk uji tekan, itu setiap hari harus diambil paling tidak boleh kurang sekali sehari. Atau tidak boleh kurang sekali untuk setiap 110 kubik beton. Atau tidak boleh kurang sekali untuk 460 kubik luasan. 460 meter persegi luasan. Jadi kalau tadi pakai volume kubik 110 kubik, kalau ini luasan. Misalnya luasan proyeknya lebih dari 460
meter persegi. Itu termasuk lantai dan dindingnya. Itu minimal 1. Jadi ini yang umum dulu ya. Tapi masih ada klausul berikutnya. Pada suatu pekerjaan pengecoran, volume total adalah sedemikian rupa sehingga frekuensi pengujiannya yang ditentukan oleh tadi itu akan menghasilkan jumlah uji kekuatan beton tidak boleh kurang dari 5 untuk 1 mutu beton. Jadi tadi walaupun secara luasan terpenuhi hanya boleh 1, secara volumenya boleh 1, tetapi ini ada ketentuan minimum 5 ya, untuk sekali campuran untuk 1 mutu beton. Jadi benda uji harus diambil dari paling sedikit 5 adukan yang dipilih secara acak atau dari masing-masing adukan bila mana jumlah adukan yang digunakan kurang dari 5. Jadi kalau datang truk mixer tadi untuk memenuhi volume tadi ada 5 truk mixer ya minimal anggap 1 truk mixer itu 1 campuran ya. Nah, yang ngerti ini 1 campuran atau tidak kan di batching plan-nya, di pabriknya sana. Ya. Anggap 1 truk mixer itu diambil 1. Nah, kita anggap itu 1 campuran. Ya, minimal 5 kalau sampai ngecornya lebih dari 5 truk ya. Kalau kurang dari itu ya paling tidak 1 truk itu 1 campuran 1. Kalau itu kita anggap 1 campuran. Kan mungkin kontraktor masih bisa mendebat ya udah kan ini di batching plan-nya itu sekali buat untuk 10 truk gitu ya. Berarti kan 10 truk itu cukup diambil 5 ya bisa saja terjemahan gitu, tapi kita kan tidak mau iya kalau benar itu. Kalau dia bohong ya anggap saja 1 kali datang campuran itu ambil 1. Kemudian jika volume total dari suatu mutu beton kurang dari 38 kubik, maka pengujian kodrat tidak perlu. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau kita ngecornya volumenya sedikit, hanya kurang dari 38 kubik, tidak perlu. Jika, tapi ada ketentuannya, bila bukti terpenuhinya kekuatan tekan beton itu disetujui oleh pengawas lapangan. Nah, jadi kalau volumenya sedikit, hanya 38 kubik, boleh kita tidak mengambil benda uji, tetapi bisa dibuktikan bahwa campuran itu memenuhi. Nah, siapa yang menentukan? Kalau di proyek mesti ada pengawas. Nah, misalnya pada waktu make design, pengawas itu ikut nunggui. Biasanya begitu, pengawas harus nunggui pada waktu sebelum beton itu dikirim kan dibuat make design dulu, uji campuran dulu. Nah itu pengawasnya nungguin, dia melihat sendiri caranya nyampur bahannya, kemudian dia lihat sendiri campurannya itu memenuhi kewatekan yang diharapkan misalnya. Itu kalau untuk volume yang sedikit tadi yang hanya 38 kubik itu bisa. Nah itu. Kemudian suatu uji kekuatan beton merupakan nilai rata-rata paling tidak. Jadi kalau tadi boleh mengambil 1 sampel itu ditentukan oleh rata-rata 2 uji silinder. Jadi yang namanya satu nilai kewatekan itu diperoleh dari rata-rata 2 uji silinder. Ya. Jadi bukan berarti tadi misalnya berapa 110 kubik tadi boleh ngambil 1 ya. 1 itu 1 nilai maksudnya. 1 nilai itu ditentukan oleh rata-rata 2 benda uji. Itu ketentuannya itu. Nah, kalau pengen jelasnya ini saya buat sampaikan aja itu ada di pasal 5.6.2 SNI 2847 2013. Demikian Pak Sis. Halo. Oke. Terima kasih Pak Wir. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa yang lain. Masih 1 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri.
Silakan rekan-rekan mahasiswa. Pak, boleh tanya lagi nggak, Pak? Oke, silakan. Boleh, Jonathan. boleh. Ya. Kan aku kan udah pernah nyoba lomba beton gitu, Pak. Apa sih yang kayak bikin beton tuh lebih murah loh, Pak? Kan kadang-kadang aku udah ganti bahannya, misalnya pakai fly ash, kalau nggak pakai abu sekam, tapi kayak pas dicampur juga tetap kekuatannya nggak naik gitu loh. Padahal di jurnal kekuatannya naik. Apa karena skillnya, apa ada sesuatu yang bisa bikin beton ini adonannya bagus gitu? Ya. Yang Anda tuju apa? Kuat tekannya yang tinggi? Kuat tekan, Pak. Ya, kuat tekan tinggi artinya menghasilkan mutu beton yang tinggi ya. Oke. Nah, ya Anda harus belajar teknologi beton. Itu kan faktornya banyak. Salah satunya tadi air, faktor air semen. Semakin tinggi atau semakin tinggi faktor air semennya, mutunya semakin rendah, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, agregatnya. Semakin keras agregatnya. Jadi kekuatan beton itu ditentukan oleh agregat dan pastanya kan. Jadi pastanya itu ya semen kecampur air kan jadi pastanya gitu, menyatukan agregat-agregat itu. Tapi kan kekuatan agregatnya itu yang menentukan ya. Itu kekerasannya. Yang ketiga, agregat itu bentuknya juga akan menentukan, maksudnya gradasinya. Apakah dia well graded, gradasi baik itu maksudnya butiran besar sampai butiran kecil itu lengkap ada. Kalau uniform atau rata itu gradasinya sama semua. Ya, jadi kalau Anda mengambil agregat dari produksi stone crusher itu yang dipecah secara mesin, biasanya keluarnya uniform. Wah, semua kurang lebih diameternya 2 cm semua gitu ya. Nah, yang gradasinya paling jelek itu yang gap graded. Artinya ada yang besar-besar, tapi ada yang kecil, ada beberapa yang diameter tertentu itu tidak ada, ompong gitulah istilahnya. Itu yang paling jelek. Nah, itu harus dilihat itu. Kemudian faktor lain ya tentu selain air, faktor air semen, agregatnya, jenis semennya. Jenis semen ada PC, Portland semen, ada PPC. PPC itu pusolan Portland semen, itu juga beda kekuatannya. Tuh. Kemudian selain jenis semennya, ada semen tipe 1, ada semen tipe 2. Ya. Kemudian bahan tambah tadi, fly ash termasuk bahan tambah ya. Itu termasuk water reducer juga. Tuh. Nah, masing-masing pengaruh tadi, masing-masing komponen tadi pengaruhnya bisa dipelajari, tetapi tetap tetap unsur coba-coba itu dominan. Jadi walaupun Anda sudah milih agregatnya paling bagus, semennya paling bagus, ini tetap ada unsur coba-cobanya itu. Maka biasanya sebelum proyek berjalan, meskipun kontraktor sudah pesan pada batching plan tertentu, perusahaan penyedia ready make tertentu, saya pesan dengan beton mutu sekian, maka tetap saja dia minta trial make. Ya, dibuat dulu trial make-nya. Seperti tadi yang saya sampaikan itu mungkin akan ditunggui pengawas dan seterusnya. Nah, kenapa ya tetap unsur trialnya itu tetap ada. Karena pengaruh sesungguhnya itu ya pengaruh cuaca, pengaruh suhu dan seterusnya itu yang tidak bisa kita sederhanakan pengaruhnya. Jadi cukup kompleks ya. Cuaca misalnya pas musim hujan, musim panas, suhu siang hari, malam hari membuat beton tentu hasilnya beda. Oke, demikian Mas Yonatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wir. Mungkin tadi adalah pertanyaan yang terakhir, sehingga
menjadi bekal bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengambil KP alternatif ini. Sehingga nanti silakan rekan-rekan mahasiswa menuliskan yang telah disampaikan Pak Wir itu dalam suatu tulisan, gitu, dalam laporan kerja praktek tentang metode pengecoran. Ya. Ya, sehingga nanti dapat menambah khasanah rekan-rekan mahasiswa, menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang teknik pengecoran beton itu sendiri. Meskipun kalau mau kita obrolkan lagi tentang pelaksanaan atau metode pelaksanaan pekerjaan beton ini cukup banyak yang masih bisa kita bicarakan, tetapi karena waktu yang membatasi, maka acara siang sore hari ini kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wir dan kepada rekan-rekan mahasiswa. Untuk itu waktu saya kembalikan ke Pak Ferry. Lanjut. Mungkin sebelumnya Pak Sis, materinya bisa saya upload di MS Team ini ya? Ya, bisa Pak Wir. Iya, nanti kalau ada yang butuhkan. Iya. Oke, terima kasih Pak Sis. Ya, terima kasih Pak Wir. Terima kasih Pak Wir, Pak Sis. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih juga. Berbagi pengalamannya Pak Wir di lapangan selama ini untuk mahasiswa kita dan juga untuk kami dosen-dosen teknik sipil. Pasti semuanya bermanfaat buat kita semua. Untuk mahasiswa peserta KP, ya, tetap perhatikan pengumuman yang ada di Instagram, ya, supaya nanti tidak terlewat seminar-seminar berikutnya. Ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Ya, kita akhiri seminar kita pada siang hari ini dengan mengucapkan syukur pada Tuhan. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Ferry, Pak Wir. Terima kasih Pak Sis, Pak Ferry. Selamat siang. Saya pamit. Siang semuanya. Ya. Ya, terima kasih Pak Wir. Yuk. Selamat siang. Ya, sama-sama Pak Hari. Sama-sama Pak Hari. Sampai Jogja ini. Ya. Dengerin sambil di bis. Menemani perjalanan. Iya, betul. Diiringi pengamen ya Pak.